Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, amin. Apalagi kita sedang menjalankan ibadah puasa di saat-saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Jadi semuanya harus ekstra menjaga kesehatan diri sendiri dan juga keluarga dan orang-orang kita sayangi. Nah, berbicara mengenai bulan Ramadan, bagaimana puasa kalian sampai hari ini tidak perlu dihitung sekarang sudah hari keberapa. Tapi mudah-mudahan doanya adalah semoga lancar dan menjadi berkah untuk semuanya. Nah, sahabat sehat, bulan Ramadan menjadi salah satu momen yang tepat bagi umat muslim berlomba-lomba dalam mendapatkan pahala. Lalu bagaimana ya kita memaknai dan menjalankan ibadah puasa agar sekaligus mendapatkan berkah di bulan yang suci ini? Dan kami mempunyai bintang tamu yang bisa memberikan informasi seputar berkah Ramadan. Namun sebelum itu saya ingin informasikan bahwa seluruh kru dan pengisi acara Healthy Talk sudah melakukan antigen dan menerapkan protokol kesehatan. Dan langsung saja kita sapa, ini dia Gus Miftah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Terima kasih Mbak Teddy. Mangga, kata orang Sunda, silahkan. Sehat Gus? Alhamdulillah. Walaupun kegiatannya tetap padat ya di bulan Ramadan ini ya? Ya seperti hari-hari biasa. Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi pahalanya berlipat ganda, berlimpah, amin. Amin, amin. Ini yang menarik sekali ya kalau kita menyaksikan di beberapa waktu yang lalu. Gus Miftah sempat menjadi penghulu di pernikahan Atta dan Kak Loli. Ini bagaimana ceritanya itu? Kebetulan keluarga Anang itu ngaji sama saya sudah 7-8 tahun yang Masya lalu. Allah. Ya. Dan setahun yang lalu di Ramadan awal pandemi itu, saya termasuk orang yang menyarankan kepada Anang, kalau memang Atta dan Aurel itu sama-sama senang, segera dinikahkan saja. Gitu. Jangan ditunda-tunda. Pilihannya cuma 2. Kalau kamu senang sama cewek, halalkan atau tinggalkan. Nah, ya halalkan atau tinggalkan, ya. Tolong digarisbawahi. Ya, halalkan atau tinggalkan. Iya. Karena bagi saya ketika kemudian terus-menerus pacaran, nggak ada jeluntrungnya, ini kurang sehat. Dan saya memberikan masukan itu kepada Mas Anang, dan alhamdulillah mereka mau. Sampai kemudian Mas Anang, oke, kita nikahkan, tapi Gus bantu ya, gitu. Masya Allah. Iya, iya. Ya selama saya mampu ya saya bantu. Alhamdulillah lancar ya waktu itu ya. Alhamdulillah lancar. Semoga berbuah keberkahan, kebahagiaan juga semuanya. Jadi Gus ini masih aktif ke sana kemari gitu berdakwah. Bagaimana menjaga kesehatannya, Gus? Sebenarnya mau bulan Ramadan atau enggak, puasa itu bukan sesuatu yang asing karena saya sepanjang tahun puasa. Sepanjang tahun? Kebetulan saya diberikan kemudahan oleh Allah untuk puasa Daud. Masya Allah. Sehari puasa, sehari enggak. Jadi begitu datangnya bulan Ramadan kayak gini ya nggak ngaruh gitu loh. Karena di luar bulan Ramadan pun kita sudah terbiasa dengan puasa itu sendiri. Iya, iya. Jadi justru sekarang semangat karena temannya banyak. Kalau di luar Ramadan kan cuma kita sendiri kadang-kadang. Iya, iya. Bisa jadi Gus walaupun waktunya tidak puasa, dengar maghrib pasti ingin buka gitu kan. Iya. Biasanya gitu kalau orang terbiasa puasa. Iya, karena sudah terbiasa. Jadi udah nggak ada istilah ngabuburit macam-macam. Untuk apa nunggu adzan maghrib? Karena mau ditunggu nggak ditunggu pasti datang. Pasti datang. Yang pasti itu azan. Ya. Panggilan kematian katanya gitu seperti sekarang itu. Sekarang ya. yang jomblo sama yang punya pasangan kan sama. Kok sama sih? Sama-sama nunggu adzan maghrib. Oh iya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi sama bang jomblo yang nggak jomblo sama-sama semua kita menjaga azan, menunggu azan maghrib. Jadi pasti Gus juga bisa berbagi di sini bahwa ternyata manfaat puasa itu masya Allah luar biasa. Selain untuk beribadah, bisakah di-sharing di sini? Satu hal yang kemudian dikatakan Rasulullah Muhammad SAW, sumu tasihu, berpuasalah kamu maka kamu sehat. Buktinya apa orang puasa itu sehat? Terry tahu kalau orang itu mau operasi, apapun operasinya, sama dokter biasanya diperintahkan untuk apa? Puasa dulu. Puasa dulu, benar. Itu artinya puasa itu menyehatkan. Bahkan lebih dari itu, hewan tuh kalau mau puasa aja sakti kok. Hewan berpuasa? Iya, contohnya ular. Ular tuh makan sekali, nggak makan sebulan. Tapi makanya ular tuh sakti punya bisa kan. Beda dengan kambing. Kambing itu nggak punya bisa, kenapa? Ya karena tiap hari cuma makan tok yang dipikir. Makanya kalau digigit kambing sama digigit ular, lebih bahaya mana? Digigit ular. Makanya itulah buktikan bahwa puasa itu memang menyehatkan dan membuat kita hebat. Saya dulu 5-6 tahun yang lalu berat badan saya itu 105 kilo. Benar. Benar.
lebih. 105 kilo. Masya Berat badan saya. Allah, subhanallah. Dan ternyata kemudian setelah saya membaca resep sehatnya Rasulullah itu umur 63 tahun, sakit cuma 2 kali tok. Itu pun puskesmas, pusing keselio masuk angin. Jadi nggak ada penyakit-penyakit generatif seperti jantung koroner, stroke, diabetes mellitus, nggak ada. Masya Allah, Ternyata sehat ya. salah satu rahasia Rasul adalah dengan cara berpuasa. Maka alhamdulillah dulu saya 105 kilo, sekarang stabil di 70-71. Hebat, ini luar biasa. Itu gara-gara puasa. Tapi jangan diniatkan puasa untuk diet. Iya. Puasa tetap untuk Allah. Soal kemudian badan kita bagus, itu bonus. Bonus ya, niatkan karena Allah, lillahi ta'ala, tapi banyak sekali mendapatkan manfaatnya di Ya. puasa ini, terutama juga dalam kesehatan. Berarti Gus, kita tahu dong yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat berpuasa itu bagaimana? Ya, kita sering belajar tentang apa yang membatalkan puasa. Tapi kita lupa dengan apa yang bisa mengurangi bahkan membatalkan pahala puasa. Mengurangi. Ya, kalau membatalkan puasa, ya tadinya makan, minum, memasukkan dengan sengaja di makanan maupun minuman atau sejenisnya kepada lubang asli. Seperti 2 mata, 2 telinga, 2 lubang hidung, mulut, dan 2 lubang bawah. Itu jelas batal. Itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa itu sendiri. Iya. Tapi juga ada hal-hal yang mengurangi atau bahkan membatalkan pahala puasa. Seperti kalau mulut ini kemasukan makanan, maka puasanya batal. Tapi ketika mulut ini untuk berghibah, itu mengurangi bahkan membatalkan pahala puasa. Mata ini ketika kemasukan air, membatalkan puasa. Tapi ketika mata ini memandang sesuatu yang bukan haknya, itu juga ternyata bisa mengurangi pahala puasa. Iya, Gitu. iya. Jadi kalau selama ini mungkin fokusnya adalah membatalkan puasa, makan dan minum Ya, saja. kita lupa ada yang ternyata membatalkan tidak. pahala puasa. Iya, iya. Hati-hati dalam berkata-kata, dalam penglihatan, dalam pendengaran mungkin seperti itu juga. Itu pun bisa membatalkan puasa atau paling tidak mengurangi pahala Minimal puasa mengurangi kita. pahalanya. Maka kenapa dikatakan Rasulullah kaming so'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atos. Seberapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Ini saja. Sayang sekali ya, jadinya rugi dong Rugi. kita. Puasanya barangkali sah, tapi dia nggak dapat apa-apa. Mudah- Kecuali hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Menggugurkan kewajiban saja, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Ya. Oleh karena itu kita harus tahu dan sadari itu semua. Tidak hanya sekedar tahu, tapi juga harus sadar. Dan pastinya kita juga jadi tahu nih apa saja membatalkan puasa kita tadi. Nah, sahabat sehat, ternyata banyak ya manfaat dari puasa itu, Masya Allah. Dan katanya nih juga berbuka puasa dengan kurma dan minum air mineral itu sunnah hukumnya ya Gus ya. Nanti dulu Gus, saya ingin Oke. penjelasannya panjang, lebar, dapat semuanya ya manfaatnya. Dan kita akan mendengarkan jawabannya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Healthy Talk. Jaga mineralmu, jaga sehatmu. Biasanya buka puasa yang pertama diminum itu air mineral. Air mineral yang kedua lebih ke makan buah-buahan kayak gitu. Gorengan. Biasanya buka pertama ya gitu gorengan. Ya minum dulu sih, tapi gorengan pasti. Yang pertama kali itu mineral pastinya. Ya soalnya kan yang sehat kan dan netral juga. Kalau es itu setelah kayak minum kayak gorengan atau mie gitu baru minum yang es kayak gitu. Biasanya nanti habis buka minumnya agak lumayan banyak tuh. Kalau mau sahur sih sedikit. Jadi ya jatuh-jatuhnya mungkin nggak sampai 2 literan sih sehari. Soalnya kan kepotong puasanya itu. Gitu. Kurang lebih seliter sih, nggak terlalu banyak. Kurang lebih seliter ya. Dan dikarenakan puasa itu paling buka puasa 2 gelas. Terus sebelum tarawih juga kadang pas mau tidur saya itu menghindari minuman yang manis-manis, agak kolak-kolak kayak gitu. Dan saya memperbanyak minuman air mineral. Terima kasih, kembali lagi di Healthy Talk, jaga mineralmu, jaga sehatmu. Nah, tadi kita sudah mengetahui pendapat dari beberapa masyarakat mengenai makanan apa sih yang dimakan saat berbuka puasa. Dan ternyata gorengan masih jadi juara ya, jadi favorit seperti itu. Nah, Gus Miftah makan gorengan nggak ya? Apa kalau Jogja gitu kan gorengannya enak-enak daerahnya. Kan
buka puasa gimana kan? Biasanya Enak kalau kita belum tahu, tentu sehat. loh enak belum tentu sehat. Iya. Saya Pernah punya ya. prinsip, Iya. sesuatu yang masuk ke mulut itu enak, biasanya di badan nggak sehat. Oh gitu. Iya. Tapi kalau masuknya biasanya nggak enak, di badan malah sehat. Iya. Bisa seperti Iya. itu ya. Tapi kalau dalam Islam sendiri yang kita tahu bahwa yang dijalankan juga oleh saya dan juga sahabat sehat lainnya, buka puasa kebanyakan pakai kurma, ganjil jumlahnya. Kurma ya, Kemudian- bukan berbuka dengan yang manis ya. Karena nggak ada dalil yang mengatakan berbuka dengan yang manis. Oh tidak ada Berbuka sunnah. Rasulullah itu menggunakan rutop, kurma dingin, tamar, kurma kering, atau seteguk air mineral. Itu saja. Jadi kalau ada orang berbuka dengan yang manis, wah itu korban iklan nih. Oh iya. Jadi ingat ya. Jadi kalaupun mungkin digeser gitu pemahamannya bahwa Kalau mineral, iya itu adalah sunnah Rasul. Jadi berbuka dengan kurma dan air mineral itu sunnah Rasul. Sunnah Rasul. Urutannya Seperti adalah kurma itu. dingin, kurma kering, air mineral. Wow, ternyata sangat baik ya memilih air mineral untuk berbuka puasa. Nah, Gus dan juga sahabat sehat, kita mempunyai bintang tamu yang akan menjelaskan manfaat dari mineral dalam kandungan air mineral nih. Langsung saja kita sapa Raisa Broto Asmoro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, Raisa sehat. Sehat. Sehat dan Alhamdulillah. semangat Sehat harus dan ya. semangat pastinya. Saya juga mungkin tadi menyaksikan juga tadi ada pendapat dari beberapa masyarakat yang mengenai makanan yang dimakan saat berbuka puasa. Menurut Gus Miftah tadi berbuka puasa lebih baik diawali dengan kurma dan minum air mineral karena sunnah hukumnya. Nah ternyata air mineral itu juga sangat penting ya. Bagaimana menurut Raisa? Oh ya pasti ya, betul sekali. Karena air mineral kan emang diperlukan dan sangat penting untuk tubuh kita gitu. Minum air mineral saat kita berbuka puasa itu bisa membantu tubuh tetap terhidrasi setelah kita menahan haus seharian. Nah, air mineral itu memang diperlukan untuk menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Sehingga kalau kita nih membiasakan minum air mineral dalam keadaan perut kosong nih saat berbuka puasa secara teratur begitu ya, maka dia tuh dapat bermanfaat banget nih bagi sistem kekebalan tubuh yang pastinya bisa mencegah infeksi, mencegah berbagai masalah pencernaan. Dan kalau saat puasa, mineral dalam tubuh kan biasanya berkurang. Nah, dengan minum air mineral, maka akan membantu untuk penuhi kembali nih mineral yang hilang pada saat puasa. Begitu. Termasuk Teh. sendi-sendi linu itu kadang apa karena kurang air mineral? Bisa juga, bisa gitu. kurang gerak juga, bisa macam-macam. Yang pasti juga membantu kita untuk fresh ya, segar seperti itu. Jadi pantesan ya kalau puasa sebenarnya kalau nahan makan mungkin aman-aman saja dikatakan seperti itu. Tapi nahan haus itu sungguh tantangannya, Insya Allah. Jadi memang tubuh kita ini harus tercukupi asupan air mineralnya. Nah, bagaimana sih aturan yang baik minum air mineral itu dalam sehari? Jadi biasanya nih pada pria dan wanita itu kebutuhan air mineralnya berbeda. Jadi kalau pada wanita itu biasanya rata-rata dibutuhkan sekitar 2,7 liter air. Sedangkan kalau untuk pria itu membutuhkan sekitar 3,7 liter setiap harinya. Oke. Tuh, jadi lebih banyak pada pria gitu. Tadi saya dengar di Vox Pop kok cuma ada yang minum 1 liter nih, padahal 1 liter pria itu kan katanya. kurang sekali karena Efek jauh. yang paling parah apa Raisa? Nanti bisa Efek apa? banyak sekali Termasuk ginjal? efeknya. Bisa tentu itu yang paling utama. Oke. Nah, apalagi di saat kita puasa nih seperti sekarang ini gitu. Itu kita harus mencukupi air mineral kita sejak dari mulai kita berbuka puasa, terus kita habis sholat, habis tarawih, terus sebelum tidur, terus saat sahur itu harus terpenuhi semua. Oke. Supaya tubuh kita tuh jangan sampai mengalami kondisi kekurangan cairan. Oke. Gitu. Seperti itu, jangan sampai ya. Nah, kalau seorang Gus Miftah sendiri, apakah termasuk yang membawa air mineral kemana-mana dalam berkegiatan begitu kan biasanya teman-teman seperti itu ya, Ya. saya juga seperti itu. Bagaimana Gus? Saya di mobil, apalagi kalau lagi nge-gym macam-macam ya. Wow, Menu utamanya adalah air mineral. menu utama. Iya. Karena memang saya merasakan kalau kurang air mineral itu di persendian sakit. Oh, Sendi itu kan ada 360. iya, Dan iya. yang paling menyakitkan adalah sendirian. Aduh. Itu juga bisa
Bisa ya, sendirian itu paling menyakitkan ya, menyedihkan seperti itu. Jadi emang ada hubungannya juga ya kalau sendi-sendi yang tidak nyaman pada Ya mungkin saat kurang air mineral. Iya betul, karena kan yang lebih banyak di tubuh kita ini kan cairan Ya. kan, jadi kita membutuhkan air mineral itu. Berarti juga kita harus mengira-ngira nih dari berbuka puasa sampai dengan sahur. Kalau perempuan tadi 2,7 liter itu, jadi dibagi-bagi kah atau bagaimana? Iya, ini? jadi dari saat berbuka, kemudian setelah Sampai imsak sampai subuh ya. Betul, sampai imsak lah ya. Ah. Kalau udah subuh udah nggak boleh ya. Memang batas akhirnya adalah adzan akhirnya subuh. Begitu adzan. Allah berhenti. itu. Karena imsak itu warning. Peringatan. Peringatan sudah hampir selesai. Hampir. Lampu kuning lah. Ya, Oh, ya, ya, lampu ya, kuning. ya, ya, ya. Baik. Jadi jangan lupa ya 2,7 liter untuk wanita. Coba berapa 3,7. Reza? 3. 3,7. 3,7. Wow. Iya. Dan ini kita padatkan setelah berbuka sampai dengan tadi azan ya. Allahu Oke. Akbar berhenti begitu. Benar sekali sahabat sehat. Sudahkah Anda mencukupi kebutuhan air mineral untuk tubuh kita? Nah, kita akan lanjutkan obrolan setelah jeda berikut ini. Tetap di Healthy Talk. Jaga mineralmu, jaga sehatmu. Kembali lagi di Healthy Talk, jaga mineralmu, jaga sehatmu. Masih bersama Gus Miftah, alhamdulillah, dan Raisa Brotosmo di sini. Nah, ini yang sering terjadi di luar sana. Saya yakin nih sahabat sehat dan juga yang menyaksikan acara ini atau orang-orang terdekat kita nih ada gitu yang pada saat Ramadan ini sakitnya macam-macam. Contoh lah seperti sakit mah gitu, sakit mah akut dan tidak dianjurkan untuk berpuasa, baik sakit apapun itu. Lalu bagaimana beliau mendapatkan pahala berpuasanya di bulan Ramadan ini, Gus? Satu hal bahwa orang yang sakit itu mendapatkan rukhsah. Rukhsah itu artinya keringanan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Dia boleh mengganti di hari yang lain. Jadi hari itu dia membatalkan puasanya karena alasan kesehatan, alasan medis. Tentunya kesehatan itu jauh lebih penting kan. Nah, kita diperbolehkan untuk mengganti di hari yang lain. Nah, persoalannya apakah mengganti di hari yang lain itu pahalanya sama? Saya itu termasuk orang yang beribadah sama sekali nggak pernah mikir pahala. Karena saya khawatir kalau saya beribadah karena mikir pahala, bagaimana kemudian ketika Allah tidak menciptakan pahala? Apakah saya masih beribadah? Itu saja. Jadi saya pikir sudah kalau aturan fikihnya ketika bulan puasa dia tidak bisa berpuasa, diganti di hari yang lain. Gitu. Nah, Dan semuanya yang sudah ada aturan di dalam Islam ya, Ya. pergantiannya seperti apa Ya. gitu. Kita hanya menjalankan saja. Jangan sampai jadi zolim juga pada saat Ramadan. ya kalau kita kayak mah akut gitu kan umpamanya, ya sudah batalkan saja gitu. Iya. Dan kalau ada keringanan, seseorang itu tidak mau mengambil, itu malah dianggap sombong. Iya, kalau ada keringanan, dia boleh tidak berpuasa, dia angkuh, enggak, saya tetap harus puasa, itu sombong. Makanya kalau ada keringanan, diambil saja, nggak apa-apa. Iya, melawan ketetapan Allah juga Ya, seperti itu ya. iya. Jangan zolim sama tubuhnya kalau tidak bisa dikatakan tidak kuat dalam kondisinya. Nah, Reza, air mineral yang baik itu seperti apa sih? Tentunya tadi saya sudah sempat bilang nih, air mineral yang berkualitas. Iya. Karena yang di dalamnya tuh udah pasti harus mengandung mineral alami. Dan kalau le mineral pastinya ini termasuk air mineral yang berkualitas karena le mineral ini diambil dari sumber mata air pegunungan terpilih dan dia dikemas langsung dari sumbernya menggunakan mineral protection system. Jadi tanpa tersentuh tangan sama sekali sehingga menjaga mineral alaminya tetap utuh dan tidak terkontaminasi bakteri, virus gitu dan tetap aman sampai ke tangan kita. Oke. Kandungan mineral alami di dalamnya ini tuh baik untuk tubuh kita. Macam-macam kandungan mineralnya. Dari mulai potasium, ada kalsium, ada sodium dan magnesium. Iya, lengkap semuanya ada di situ ya. Dan boleh dijelaskan sedikit. Kenapa Bang? kalau le mineral itu ada manis-manis sedikit, kenapa? Nah, itu salah satu kandungan mineralnya itu. Oh. Nah, yang membuat rasa ada manisnya. Ada manis-manisnya gitu. ya. Ada manis-manisnya ya? Kayak lihat Raisa ketika jadi jubir itu ya, ada manis-manisnya. Enak dan sehat ya jadinya ya. Enak dan sehat. Nah, boleh dijelaskan sedikit nih, Res, manfaat mineral yang terkandung dalam le mineral ini ada apa aja? Manfaat yang terkandung di dalam le mineral ini macam-macam. Tadi saya sebut ada magnesium. Nah, kalau magnesium itu untuk meningkatkan kesehatan jantung. Sedangkan kalau potasium itu untuk membantu fungsi otot dan juga saraf.
Kalau kalsium pasti udah tahu lah ya, untuk memelihara kekuatan tulang. Sedangkan sodium itu berfungsinya untuk mengatur cairan di dalam darah dan jaringan tubuh. Jadi kalau ngomongin soal kualitas itu sudah tidak diragukan lagi. Gitu. Jadi semuanya lengkap di sini ya. Benar. Jadi kalau ngomongin soal kualitasnya nggak perlu diragukan lagi deh. Wow. Dan kalau soal kualitas jangan khawatir, karena Le Mineral ini itu baik kemasan yang botol seperti ini ataupun yang kemasan galonnya, itu tuh semuanya sangat memperhatikan perlindungan dari kualitas kandungan mineral alami yang di dalamnya. Makanya Le Mineral ini menggunakan sistem kemasan termodifikasi dengan perlindungan ganda. Nih, saya contohkan ya. Jadi botolnya itu ditandai dengan yang kalau misalnya kita pencet, kita pegang, itu keras sebelum dibuka. Kerasnya karena apa itu, Reza? Karena ada protection sistemnya. Oh, protection Jadi ada udara nih di dalamnya Oke. yang membuat kandungannya tetap stabil. Jadi kalau dibuka agak cas gitu ya? Nah, enggak kan? iya. Ketat gitu kan. Nah, selain itu dia juga dilindungi dengan ini, seal cap. Ya. Seal cap ini akhirnya membuat lebih aman karena jadi bebas dari pemalsuan. Oke. Jadi kita berasa lebih aman kan kalau konsumsi Le Mineral. Jadi bisa dikatakan ini benar-benar atau betul-betul terproteksi ya kandungan mineralnya ya, Reza? Iya, betul sekali. Dan untuk sahabat sehat yang mau stok di rumah nih, ada juga loh Le Mineral kemasan galon. Jadi kita tetap bisa nih mengkonsumsi Le Mineral saat kita di rumah aja. Udah gitu, kemasan galon Le Mineral ini selalu baru, bersih dan higienis. Tutupnya rapat dan kedap udara sehingga aman dari kontaminasi bakteri dan virus. Wah, jadi sekarang nggak akan ragu-ragu lagi nih minum air mineral kemasan karena sudah ada kemasan botol dan galon yang bersih dan aman dikonsumsi oleh semua anggota keluarga kita. Berguna banget ini informasinya, alhamdulillah. Dan ini terakhir nih Gus, bagaimana cara kita mensyukuri berkah nikmat sehat di bulan Ramadan ini? Saya pikir kondisi pandemi yang belum berakhir seperti ini, saya selalu mengatakan orang yang bakal selamat itu bukan orang yang kuat, bukan orang yang sehat, bukan orang yang banyak duit, tetapi orang yang mampu beradaptasi dengan cepat dengan semua perubahan yang ada. Nah, Ramadan ini tentunya kita harus melakukan hal seperti itu. Jadi saya selalu mengatakan jangan terlalu parno, tapi juga jangan meremehkan. Nah, tetap waspada. Maka kita belajar di bulan Ramadan ini dipahami puasa itu artinya al-imsak. Al-imsak itu artinya menahan diri, mengendalikan diri, termasuk dalam semua hal. Makanya bersyukurlah dengan semua keadaan yang ada. Bahkan saya selalu mengatakan bersyukurlah bahkan dengan sandal jepit yang kamu miliki. Kenapa? Karena di luar sana masih banyak orang yang tidak punya kaki. Nah, kira-kira begitulah. Iya. Bersyukur. Syukur itu saja. paling penting ya, dan menjaga semuanya dalam hidup kita. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, sahabat sehat di rumah yang ingin bertanya seputar kesehatan dapat mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp ke nomor yang ada di layar televisi Anda. Dan terima kasih sudah menyaksikan kami. Dan untuk sahabat sehat, puasa bukan hanya menjadi berkah ibadah bagi umat muslim, namun menjadi salah satu terapi kesehatan dengan pola makan dan minum yang tepat. Semoga puasa kita menjadi berkah dan jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Ingat ya, saya dari Putri undur diri, sampai bertemu lagi di Healthy Talk berikutnya. Healthy Talk, jaga mineralmu, jaga sehatmu.